Sistem pencernaan. Pengertian sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan serangkaian sistem organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Yang pertama yaitu rongga mulut. Rongga mulut adalah organ pertama dari saluran pencernaan. Rongga mulut berfungsi untuk mengunyah dan menyalurkan makanan ke dalam lambung. Di dalam rongga ini terjadi proses pencernaan, yaitu proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Proses mekanik merupakan proses penghancuran makanan oleh alat-alat pada mulut. Proses kimiawi adalah proses reaksi makanan dengan enzim-enzim yang terdapat pada saliva. Di rongga mulut juga terdapat gusi dan reseptor sensorik. Gusi merupakan jaringan yang menahan gigi kamu pada tempatnya. Kemudian, reseptor sensorik terletak di seluruh mulut yang membantu kamu merasakan suhu serta tekstur makanan dan minuman. Selanjutnya, lidah. Lidah merupakan otot kuat yang memiliki taste buds. Organ ini membantu menggerakkan makanan di sekitar mulut dan membantu kamu berbicara. Ada 3 pasang kelenjar ludah, yaitu kelenjar parotis, submandibularis, dan sublingualis, yang berfungsi untuk memproduksi air liur atau ludah. Fungsi taste buds sebagai sel yang membantu kamu merasakan rasa seperti manis, asin, asam, dan pahit. Mulut kamu memiliki 32 gigi yang bisa menghancurkan dan merobek makanan untuk ditelan dan dicerna. Upula ini adalah sepotong daging yang tergantung di belakang langit-langit mulut yang membantu memindahkan makanan dari mulut ke tenggorokan. Paring dan laring merupakan saluran pencernaan yang membawa makanan dari rongga mulut ke esofagus. Esofagus merupakan tabung yang berotot dengan panjang kurang lebih 20 cm. Dimulai dari faring, toraks, menembus diafragma, masuk ke dalam abdomen, bersambung dengan lambung. Terletak di belakang trakea, di depan vertebra. Esofagus dilapisi otot-otot sirkuler dan longitudinal sehingga menimbulkan gerakan peristaltik. Bolus makanan bergerak masuk ke lambung karena adanya gerakan peristaltik dan gaya gravitasi. Selanjutnya, hati. Hati berfungsi untuk memusnahkan bahan toksin yang tidak diperlukan oleh tubuh, menghasilkan protein, menghasilkan hormon baik, imunitas, menyeimbangkan kolesterol, dan sebagai tempat simpanan tenaga, vitamin, dan mineral. Fungsi eksokrin. Pankreas mengandung kelenjar eksokrin yang menghasilkan enzim penting untuk pencernaan. Enzim ini termasuk tripsin dan chymotrypsin untuk pencernaan protein, amilase untuk pencernaan karbohidrat, dan lipase untuk memecahkan lemak. Selanjutnya, fungsi endokrin. Komponen endokrin pankreas terdiri dari sel pulau kecil yang membuat dan melepaskan hormon penting ke aliran darah. 2 hormon yang paling utama adalah insulin dan glukagon. Insulin bertindak untuk menurunkan gula darah dan glukagon bertindak meningkatkan gula darah. Empedu fungsinya untuk mengumulasi lemak dan membantu daya absorpsi pada lemak. Sistem ekskresi bilirubin, mengubah warna feses dan urin, serta perangsang pergerakan usus. Lambung fungsinya sebagai tempat penyimpanan sementara makanan, mengolah makanan, memilah dan menyingkirkan zat berbahaya, serta menyerap zat yang baik untuk tubuh. Usus halus fungsinya untuk menyerap nutrisi dari makanan, memudahkan nutrisi yang digunakan, menetralkan makanan, menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, dan sebagai sistem kekebalan tubuh.
Usus besar. Usus besar merupakan bagian akhir alias ujung dari saluran pencernaan. Hal itulah yang membuat usus besar memiliki peran penting dalam sistem pencernaan, yaitu mengeluarkan zat sisa dari makanan yang dicerna. Fungsi usus besar juga mencakup penyerapan cairan dan vitamin hingga memproduksi antibodi dan mencegah infeksi.